Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Robi Maulana yang merupakan mahasiswa tingkat akhir jurusan Teknologi Rekayasa Konstruksi Perkapalan Universitas Diponegoro. Pada sesi kali ini saya akan memberikan pemahaman mengenai proyek tugas akhir saya yang berjudul Analisa Pengaruh Penambahan Serat Polipropilen sebagai variasi filler penguat resin polyester untuk pembuatan kapal nelayan. Latar belakang saya mengambil judul pada proyek tugas akhir kali ini dikarenakan negara Indonesia yang merupakan negara maritim karena 2/3 luas wilayahnya merupakan lautan. Karena laut yang memisahkan antar pulau yang ada di Indonesia menyebabkan kebutuhan akan transportasi laut sangat meningkat seperti kapal, dan seiring perkembangannya zaman banyak sekali bahan yang bisa dijadikan sebagai material pembuatan kapal. Salah satunya adalah bahan fiberglass. Pada penelitian kali ini akan dibuat variasi filler pada komposit fiberglass, yaitu dengan penambahan serat polipropilen. Alasan dipilihnya serat polipropilen ini karena sifat fisiknya yang baik, seperti dapat meningkatkan kuat tarik, lentur, dan tekan yang baik. Dapat pula meningkatkan kualitas dari komposit serta mengurangi void atau keretakan akibat penyusutan, serta dapat juga meningkatkan daya tahan terhadap impact. Output yang akan dihasilkan pada proyek tugas akhir kali ini adalah spesimen yang memiliki kualitas dengan standar yang ditetapkan dari Biro Klasifikasi Indonesia, memiliki nilai mekanik yang baik dan sifat fisik yang baik. Komposit sendiri merupakan bahan kombinasi antara dua atau lebih komponen material yang memiliki sejumlah sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh masing-masing komponen tersebut. Penggunaan bahan komposit dengan matriks dan filler berbahan FRP atau biasa dikenal dengan fiber reinforced plastic mulai dikenal untuk menggantikan peran logam dalam bidang industri. Hal tersebut dikarenakan biaya produksi yang relatif mahal ataupun juga karena proses pembentukannya yang relatif sulit. Unsur utama dari sebuah komposit merupakan serat, sedangkan bahan pengikatnya menggunakan material yang mudah dibentuk serta mempunyai daya pengikat yang tinggi. Bahan pengikat dikategorikan sebagai matriks yang berfungsi untuk menentukan karakteristik komposit seperti kekakuan, kekuatan, dan sifat-sifat mekanik yang lain. Sedangkan bahan pengisi atau filler berfungsi menahan sebagian besar gaya yang bekerja pada komposit tersebut. Hubungan antara matriks dengan serat pada komposit yaitu melindungi dan mengikat serat agar dapat bekerja dengan baik terhadap gaya-gaya yang terjadi. Jadi sebelum melaksanakan proses pengujian di laboratorium, maka dilaksanakan dahulu proses pembuatan spesimen. Dibutuhkan beberapa persiapan berupa alat dan bahan, yang diantaranya yaitu laptop yang digunakan untuk membuat pemodelan spesimen dan juga penulisan naskah laporan tugas akhir. Kemudian digunakan juga cutter dan gunting untuk memotong serat sesuai dengan luasan cetakan, lalu timbangan yang akan digunakan untuk menimbang massa serat yang akan digunakan, lalu juga ada cetakannya yang bertujuan untuk membuat spesimen uji agar sesuai dengan standar dari ASTM D638 dan cetakan dari spesimen yang sesuai dengan standar D790. Kemudian terdapat gelas ukur yang akan digunakan untuk mendapatkan volume resin yang sesuai dengan pemakaian, lalu digunakan juga meteran agar dapat mengukur luasan serat yang sesuai dengan luasan cetakan, lalu ada vaseline yang berfungsi sebagai pelapis pada kaca agar komposit mudah dilepas dari cetakan, lalu juga ada kuas untuk melapisi permukaan cetakan, ada scrub yang digunakan untuk melepaskan komposit yang sudah kering dari cetakan, dan juga untuk membersihkan sisa resin yang menempel di cetakan, lalu juga digunakan alat finishing berupa gerinda, amplas, dan kikir. Lalu ada pun bahan yang akan digunakan pada pembuatan spesimen, diantaranya yaitu resin yang digunakan dalam penelitian ini yaitu resin jenis polyester. Lalu terdapat juga serat sebagai variasi filler pengisi dari komposit, diantaranya serat fiberglass dan variasi fillernya berupa serat polipropilen. Lalu terdapat juga katalis sebagai hardener pada cetakan, pada komposit maksudnya,
yang dipakai sebanyak 1,5% dari volume cetakan tersebut, yang akan bisa menimbulkan panas sekitar 60-90 derajat Celcius, cukup untuk mereaksikan resin sehingga diperoleh kekuatan maksimal dan bentuk plastik yang baik. Selama proses pengeringan dibutuhkan waktu kurang lebih 4-6 jam. Metode yang dilaksanakan pada pengujian dengan metode hand layup di antaranya yaitu sebelum proses pencetakan, cetakan dilapisi dengan vaseline secara tipis dan merata, kemudian ditempatkan bingkai cetakan yang tebal yang sesuai dengan tebal komposit yang akan dibuat pada standar uji tarik menggunakan ASTM D638. Pada pengujian bending atau tekuk digunakan standar ASTM D790. Kemudian setelah itu serat dipotong dan ditimbang sesuai dengan dimensi cetakan. Lalu campuran resin yang digunakan dibuat dengan menambahkan hardener sebanyak 1,5% dari volume resin cetakan tersebut, lalu kemudian diaduk secara merata. Setelah itu resin dituang ke dalam cetakan dan diratakan dengan kuas. Kemudian serat diletakkan di atas resin dan diratakan kembali dengan roller untuk memperoleh homogenitas dan kekuatan yang baik. Serat harus terbasahi secara sempurna oleh resin. Kemudian langkah tersebut diulang sampai mendapatkan 3 spesimen dari masing-masing uji. Terdapat 3 variasi, yaitu yang pertama sebanyak 4 lapisan, variasi kedua sebanyak 5 lapisan, dan variasi ketiga sebanyak 6 lapisan. Kemudian apabila setelah itu semua selesai, cetakan ditutup dengan menggunakan cetakan kaca. Lalu kemudian di bagian sisinya diberi beban dengan penjepit. Setelah itu komposit dibiarkan mengering selama kurang lebih 1 hari. Lalu apabila sudah mengering, komposit bisa dilepas dari cetakan dan setelah itu bisa dilaksanakan pengujian di laboratorium Universitas Diponegoro. Berikut ini merupakan persiapan dari pembuatan spesimen. Terdapat 2 standar yang digunakan. Untuk pengujian tarik digunakan ukuran yang standar dengan ASTM D638, dan untuk pengujian bending atau tekuk digunakan ukuran yang standar dengan ASTM D790. Kemudian dilakukan penentuan titik center pada spesimen. Setelah itu apabila sudah ditemukan titik centernya, maka diberikan tanda. Nantinya titik tersebut akan menerima gaya dari mesin uji. Berikut ini merupakan hasil dari pengujian pada spesimen dengan variasi pertama. Variasi pertama merupakan variasi dengan jumlah 4 lapisan, diantaranya 3 lapisan fiberglass dan 1 lapisan fiber polipropilen. Hasil tersebut berupa grafik hubungan antara luas area spesimen, beban maksimal yang diberikan, dan dengan kekuatan maksimal yang dapat diterima. Berikut merupakan hasil uji dari spesimen dengan variasi pertama. Luas area penampang spesimen sebesar 34 cm persegi dengan beban maksimal yang diberikan mesin uji sebesar 16,17 kN dan kekuatan maksimal yang diterima benda uji sebesar 259,71 MPa. Kemudian dilakukan pengujian untuk spesimen dengan variasi kedua. Spesimen tersebut memiliki variasi dengan jumlah lapisan sebanyak 5 lapis berupa 4 lapisan fiberglass dan 1 lapisan fiber polipropilen. Berikut merupakan hasil dari pengujian bending pada spesimen dengan variasi kedua. Beban maksimal yang dapat diberikan oleh mesin uji terhadap spesimen dengan variasi kedua ini sebesar 18,14 kN dengan kekuatan maksimal yang dapat diterima oleh spesimen sebesar 284,12 MPa. Kemudian dilakukan pengujian untuk variasi spesimen ketiga yang berupa 6 lapisan serat, diantaranya 4 lapisan fiberglass dan 2 lapisan fiber polipropilen. Hasil dari pengujian spesimen dengan variasi ketiga ini mendapatkan hasil berupa beban maksimal yang dapat diberikan oleh mesin uji sebesar 21,62 kN dan kekuatan maksimal yang dapat diterima spesimen variasi ketiga ini sebesar 302,18 MPa. Setelah melakukan proses pengujian kuat tarik dan bending di laboratorium pada spesimen, maka dapat disimpulkan komposit tersebut
dengan fraksi volume yang berbeda pada tiap-tiap variasi disebutkan pada variasi pertama sebesar 14/38 dan per 48, kemudian di variasi kedua sebesar 16/40 dan per 44, dan pada variasi ketiga sebesar 18/42 dan per 40 tersebut memiliki sifat mekanik yang baik. Meskipun memiliki tegangan tarik yang belum memenuhi standar dari Biro Klasifikasi Indonesia, namun pada pengujian bending memiliki sifat mekanik berupa tegangan bending yang sudah bisa memenuhi standar dari Biro Klasifikasi Indonesia. Kemudian komposit tersebut juga memiliki sifat fisis dan nilai mekanik yang lebih baik daripada material jenis high density polyethylene, sehingga dapat disimpulkan bahwa komposit tersebut bisa digunakan untuk pengaplikasian lapisan laminasi pada pembuatan kapal nelayan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.